Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Indah Putrianti. Pada video kali ini, untuk mata kuliah pemrograman mobile, saya akan menjelaskan materi mengenai pemrograman berorientasi objek, atau dalam bahasa Inggrisnya biasanya disebut dengan Object Oriented Programming, atau bisa disingkat dengan OOP. OOP adalah paradigma atau teknik pemrograman di mana semua hal dalam program dimodelkan seperti objek dalam dunia nyata. Objek dunia nyata memiliki ciri atau atribut dan juga aksi. Dalam OOP terdapat beberapa istilah seperti kelas, variabel kelas, data number, overloading fungsi, overloading operator, variabel instansiasi, pewarisan, instance, metode, dan objek. Untuk mempersingkat waktu, untuk contoh kode program sudah saya ketikkan sebelumnya. Yang pertama ada contoh kode program kelas. Di sini saya membuat kelas karyawan. Untuk variabel jumlah karyawan adalah variabel kelas yang dibagi ke semua objek dari kelas ini. Dan variabel ini bisa diakses di dalam atau di luar kelas dengan menggunakan karyawan titik jumlah karyawan. Sedangkan untuk metode init adalah metode konstruktor, yaitu metode khusus yang digunakan Python untuk menginisialisasi pembuatan objek dari kelas tersebut. Berikut ini merupakan hasil dari contoh kode program kelas. Di dalam kelas ini kita juga dapat menambahkan atribut ataupun mengubah atribut objek. Seperti contoh kode program ini, di sini saya sudah menambahkan dan juga mengubah atribut objeknya. Selain itu, ada beberapa cara yang lebih elegan untuk memodifikasi atribut dengan menggunakan fungsi-fungsi seperti hasa_ttr, geta_ttr, seta_ttr, dan juga dela_ttr. Dan berikut ini merupakan hasil dari contoh kode programnya. Selanjutnya ada atribut kelas. Setiap kelas Python memiliki atribut bawaan yang bisa diakses menggunakan operator titik. Atribut tersebut berupa doc, name, modul, dict, dan basis. Dan berikut ini merupakan hasil dari contoh kode program atribut kelas. Selanjutnya ada penghancuran objek. Di dalam Python, menghapus objek yang sudah tidak terpakai secara otomatis untuk menghemat memori. Proses ini disebut dengan pengumpulan sampah. Kolektor sampah Python terus berjalan pada saat program dieksekusi dan dipicu pada saat tidak ada lagi referensi atau variabel yang merujuk ke objek. Jumlah referensi terhadap objek bertambah pada saat ada variabel yang merujuk ke objek tersebut. Sebaliknya, referensi terhadap objek berkurang ketika variabel terhapus dengan menggunakan del atau saat terjadi penugasan ulang atau saat referensi keluar dari skupnya. Pada saat referensi terhadap objek sudah 0, maka Python akan otomatis menghapus objek tersebut. Seperti contoh kode program ini yang akan menampilkan hasil poin sudah dihancurkan. Selanjutnya ada pewarisan kelas. Kita bisa menurunkan karakteristik sebuah kelas ke kelas baru dibandingkan dengan membuat kelas baru dari awal. Turunannya disebut kelas anak.
dan yang mewariskannya disebut kelas induk. Kelas anak mewarisi atribut dari kelas induk, dan kita bisa menggunakan atribut tersebut seolah atribut itu didefinisikan juga di dalam kelas anak. Anak kelas juga bisa menimpa data dan metode dari induknya dengan data dan metodenya sendiri. Dan berikut ini merupakan contoh kode program dari pewarisan kelas, di mana ada kelas induk dan juga kelas anak. Dan ini merupakan hasil dari kode program pewarisan. Selanjutnya ada overriding. Kita bisa mengabaikan fungsi dari kelas induk di dalam kelas anak. Alasan untuk melakukan overriding adalah karena kita memodifikasi atau mengubah metode yang sudah diturunkan dari kelas induk ke dalam kelas anak. Dan ini merupakan contoh kode programnya yang akan menampilkan hasil memanggil metode anak. Selanjutnya ada overloading. Dalam overloading operator, misalkan kita membuat sebuah kelas vektor untuk menunjukkan vektor 2 dimensi. Dan apa yang terjadi bila kita menggunakan tanda plus untuk menjumlahkan keduanya? Kita bisa mendefinisikan metode dalam kelas kita untuk melakukan penjumlahan vektor, dan kemudian operator plus akan berfungsi sesuai kehendak kita. Seperti contohnya kode program berikut ini, yang akan menampilkan hasil dari penjumlahan vektor, di mana terdapat vektor 1 yaitu 5 dan 10, vektor 2, 4 dan min 2, dan akan menghasilkan vektor 9 dan 8. Selanjutnya ada menyembunyikan data. Sebuah atribut objek bisa dibuat terlihat ataupun tersembunyi dari luar kelas. Caranya di Python adalah dengan memberi nama atribut dengan diawali tanda underscore 2 kali. Dengan begitu, atribut tersebut tidak akan dapat tampak dari luar kelas. Python melindungi atribut tersebut dengan mengubah namanya. Kita bisa mengakses atribut seperti itu dengan format objek, class name, attr name, seperti contoh kode program berikut ini, yaitu counter, titik underscore counter, underscore 2 kali, secret, underscore 2 kali, count. Dan berikut ini merupakan hasil dari kode program menyembunyikan data. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai pemrograman berorientasi objek. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.